Masa dari yang nonton GPC 1 bulan 15 juta orang, yang subscribe cuma 30.000 sebulan? Malulah sama channel sebelah. Transfer dulu ya. Subscribe dulu ya. Hehe. Dia yang lambai tuh ke gue, minta gue buat nyamperin dia. Gue refleks ngerespon lah. Dan gue samperin tuh si bapak-bapak. Katanya dia habis kerja di Bali. Dan dia ditipu karena gajinya gak pernah dibayar-bayar. Dia juga sempet mau nunjukin KTP-nya ke gue buat buktiin kalau dia tuh beneran lagi kesusahan. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Jalan-jalan ke Blok M, pulang ketemu Sule. Kenalin, gue Radit, si paling cihuy. Biarpun pantunya nggak nyambung, yang penting kita masih bisa saling kenal. Gue ini seorang mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Jawa Timur. Sekarang gue udah berhasil melewati semester 6 nih, jadi dikit lagi selesai. Nah, gue mau cerita tentang kejadian yang terjadi waktu gue di semester 2. BTW, pada saat itu gue ikut organisasi himpunan mahasiswa Prodi. Kebetulan juga saat itu kita lagi persiapan buat salah satu proker HMP yang akan dilaksanakan besoknya. Dan gue ini salah satu panitia proker itu. Kejadiannya itu waktu gue mau pulang ke kosan setelah kegiatan. Waktu itu sore hari, sekitar jam 5-an. Di tengah jalan di daerah kampus, gue ketemu sama seorang bapak-bapak. Dia ini kelihatannya kayak udah umur 40-an gitu. Cuma pakai kaos celana kain warna hitam, topi, bawa tas lempang, dan pakai masker hitam. Waktu itu dia lagi duduk di tempat duduk fasilitas umum kampus dan mukanya kayak bingung gitu. Dia yang lambai tuh ke gue, minta gue buat nyamperin dia. Gue refleks ngerespon lah. Dan gue samperin tuh si bapak-bapak. Ya gue pikir waktu itu dia cuma pengen nanya alamat atau nanya sesuatu yang gak penting-penting amat lah waktu itu. Gue sama sekali gak berpikir macem-macem. Nah pas gue sampai, dia mulai perkenalkan dirinya. Kita sebut aja lah namanya Pak Edi. Dia bilang kalau dia tuh asalnya dari Nganjuk atau dari kota apa gitu. Gue agak lupa, tapi seingat gue pokoknya dari daerah Jawa sekitaran sana lah. Dia cerita, katanya dia habis kerja di Bali dan dia ditipu karena gajinya gak pernah dibayar-bayar. Ngakunya sih dia mau pulang lagi tuh ke daerahnya dengan uang pas-pasan. Nah, tapi uangnya itu cuma cukup buat bawa dia sampai di kota ini. Dia pergi ke daerah kampus karena katanya mah dia ngerasa kalau peluang buat dibantunya lebih besar. BTW, dia juga ngaku kalau dia pernah kuliah di kampus gue dan dia punya teman kuliah di daerah kota ini. Dia juga sempet mau nunjukin KTP-nya ke gue buat buktiin kalau dia tuh beneran lagi kesusahan dan gak niat buat nipu. Tapi gue langsung nepis aja. Gue bilang gak usah lah pak nunjukin KTP. Gue langsung percaya aja tuh ceritanya. Kayaknya juga karena gue ngerasa kasihan sih sama si bapak itu. Soalnya tampangnya lusuh banget. Sedih deh kelihatannya. Nah, dia bilang tuh, dia minta tolong ke gue karena uangnya udah habis. Dia pengen beli pulsa buat hubungin temannya yang berasal dari kota ini, buat bisa bantu dia pulang. Intinya mah kayak dia mau minjem duit gitu loh ke gue buat beli pulsa. Karena niat gue mau nolong dan gue pikir juga sepele nih, cuma buat biaya pulsa doang kok. Ya udah tuh, akhirnya gue tolongin lah. Tapi gue bilang, gue lagi nggak bawa uang cash. Cuma gue bilang gue akan tetap bantu dia. Gue bilang, tunggu di sini ya pak, saya mau beli pulsa ke teman saya. Kebetulan teman saya ini emang jualan pulsa. Nah, dia keluarin lah tuh HP-nya dari tas lempangnya. HP-nya itu HP Nokia jadul, kayak punya bapak-bapak pada umumnya gitu. Udah tuh, dia tulislah nomornya ke kertas dan dikasih ke gue. Abis itu langsung gue ambil dan gue beliin ke temen gue tuh pulsanya, sebesar 10.000. Abis itu gue samperin lagi si bapaknya buat konfirmasi kalau pulsanya udah masuk. Terus dia bilang kalau pulsanya udah masuk. Dan abis itu dia telepon temennya. Pas dia nelpon itu gue nungguin tuh, tapi entah kenapa nomor yang dia panggil tuh gak pernah masuk. Terus dia bilang ke gue, mungkin nomornya udah lama diganti kali, karena dia juga udah gak pernah nelpon temennya lagi. Gak sampai situ aja, dia akhirnya minta bantuan solusi nih. Gimana kalau gue minjemin uang aja ke dia buat ongkos pulang. Ya gue mikir dulu lah tuh sebelum nutusin dengan gegabah. Mana lagi akhir bulan, apalagi gue masih anak mahasiswa. Jadi udah pasti keuangan gue juga aslinya mah lagi seret banget itu. Nah, hal yang jadi pertimbangan gue buat ngasih bantuan atau enggak, karena jujur gue ini berasal dari keluarga yang serba cekak, alias apa-apa harus dipikirin dulu sebelum ngeluarin uang. Terus mungkin karena dia ngelihat gue lama mikir,
Akhirnya dia nanyain alamat gue di mana dan ada berapa orang di keluarga gue. Ya gue jawab kalau gue dari Kabupaten X dan gue plesetin aja nama desa aslinya karena waktu itu gue masih takut kan. Gue juga bilang kalau gue ini anak tunggal di keluarga gue dan sekarang tinggal bareng sama ibu dan nenek gue. Orang tua gue udah lama cerai sejak gue masih balita. Gue juga bilang kalau gue ini keluarga menengah ke bawah alias apa-apa serba struggle lah. Dia di situ nunjukin rasa iba tuh. Dia juga bilang harusnya dia nggak minta tolong ke gue, tapi mau gimana lagi karena cuma gue doang yang bisa nolong dia. Atau mungkin cuma gue doang yang mau ngerespon dia. Nah, dia juga jadi cerita tuh kalau dia ini salah satu orang kaya di desanya. Tapi sayangnya dia habis ditipu di lingkungan kerjanya. Dia juga nggak yakinin gue kalau uang yang gue kasih cuma sepele aja buat dia. Mungkin maksudnya dia bisa langsung balikin uang itu kali ya setelah dia bisa sampai di rumahnya. Bahkan dia juga pernah bilang, kapan-kapan kalau gue balik ke kampung, dia juga mau main ke rumah gue buat terima kasih. Ya gue tanya lagi lah, emang berapa ongkos yang dia butuh buat balik ke rumahnya? Katanya sih cuma 80.000 ya. Akhirnya gue mutusin buat nolongin dia. Lagi-lagi gue bilang, gue gak bawa uang cash. Gue mau ambil uang dulu di kosan dan akan kembali lagi ke tempat itu. Tapi dia bilang, dia mau ikut aja ke kosan gue biar gue gak bolak-balik lagi ke kampus. Katanya mah biar gak capek. Nah gue yain tuh. Dipikir-pikir sih emang lebih efisien juga kan. Dia juga sekalian minta nomor telepon gue biar bisa ngehubungin gue lagi nanti. Habis itu kita pergi ke kosan gue. Setelah kita sampai di kosan, gue langsung naik ke kamar buat ambil uang. Sementara dia nunggu di depan gitu. Nah pas ngasih ke si bapak, gue emang sengaja lebihin uangnya. Jadi gue ngasih dia 100.000. Ya gue pikir kan biar dia sekalian bisa beli makan di perjalanan. Kan kasihan juga kalau cuma buat ongkos doang, pikir gue waktu itu. Dia udah makasih banget tuh ke gue karena udah nolongin dia. Bahkan sampai meluk gue dan doain gue supaya panjang rezekinya. Dia bahkan sampai negesin lagi kalau dia akan segera balikin uang yang gue kasih. Ya gue sih sebenarnya ngebantu bukan buat berharap uang gue bisa kembali ya, tapi emang karena gue iba aja lihat dia. Gimana kalau seandainya gue di posisi yang sama kayak dia, tapi nggak ada yang mau bantuin gue sama sekali? Kan rasanya pasti frustasi banget gak sih? Nah rasa empati itulah yang menggerakkan gue. 3 hari kemudian nih, waktu selepas gue pulang kuliah di siang hari, gak sengaja gue ketemu bapak itu lagi. Masih di wilayah kampus. Waktu papasan dia langsung meluk gue buat nyambut. Ya gue heran lah di situ. Ini orang kenapa sih di sini bejir? Kemarin kan katanya dia minta ongkos buat dia pulang. Bagaimana sih? BTW setelan dia nih masih sama ya. Kayak nggak ada mandi-mandinya sama sekali kalau gue lihat-lihat. Dia di situ cerita lagi tuh kalau dia ini balik karena kena musibah. Katanya uang yang gue kasih ke dia cuma cukup buat sampai ke Surabaya aja dan bukan ke kampungnya. Kata dia di sana dia sempat luntang-lantung kebingungan buat pulang. Dia cerita kalau di Surabaya dia ketemu sama orang yang sangat baik kayak gue, namanya Pak Ilham. Si Pak Ilham ini bahkan sempat ngasih dia makan dan ngasih ongkos 50.000. Nah alasan dia kembali ke kota ini lagi, gue udah lupa tuh dia ngomong apa. Intinya dia tuh minta bantuan lagi ke gue buat minta uang ongkos. Sebenarnya dari cerita aja udah aneh bejir. Ngapain dah ini orang balik lagi ke sini coba? Gak masuk akal banget. Apapun itu alasannya lah. Dia juga berkali-kali minta maaf. Maaf ya, saya telah merepotkan kamu. Saya begitu malu telah meminta bantuan kepadamu, yang justru kamu yang seharusnya dibantu. Halah, gue heran banget sebenarnya. Tapi karena gue pengen masalah ini cepet kelar, akhirnya gue tanyalah, emang bapak butuh berapa? Terus dijawab, 50.000 aja deh. Gue bilang lah, sebentar ya pak, saya ke kosan dulu. Saya nggak bawa uang cash. Bapak tunggu di sini aja ya. Terus dia nggak iyain tuh dan nunggu di wilayah kampus gue. Setelah itu, gue kasihlah uangnya dan dia meluk gue lagi. Kali ini bahkan sampai berlinang air mata karena ngerasa nggak enak udah ngerepotin gue dan berterima kasih banget gitulah ke gue. Kalau lu tanya kenapa gue kasih lagi tuh uangnya ke bapak-bapak ini, lagi-lagi karena gue ngerasa iba. Dan gue juga udah bikin perhitungan kalau sisa uang gue masih cukup lah buat pulang ke kampung. Ceritanya waktu itu karena udah akhir semester, minggu depannya gue mau balik kampung sebagai rakyat biasa. Nah di awal semester 3 gue kembali ketemu nih sama si bapak-bapak ini lagi. Cuma dengan kondisi yang berbeda.
Waktu gue lagi ketemu, gue lihat dia lagi ngobrol sama seorang pria yang bawa motor. Kalau dilihat dari gerak-geriknya sih, si bapak ini lagi minta bantuan ke orang itu juga. BTW, ini masih di lingkungan kampus juga ya. Dan saat itu gue lagi jogging keliling lapangan. Gue ketemu nih sama si bapak itu di salah satu titik di pinggir lapangan ini. Dari jauh gue tuh udah sadar banget kalau ini bapak-bapak yang sama. Karena ciri khasnya pakai kaos, celana kain, topi, tas lempang, dan masker hitam. Gue lihat sih kayaknya dia juga ngeh sama keberadaan gue di situ, tapi dia kelihatannya kayak lagi buru-buru gitu dan ngajak si cowok bermotor itu buat pergi dari situ. Dan bener aja dong, si bapak itu akhirnya digonceng sama si cowok yang bawa motor tadi nih. Nah, karena gerak-gerik aneh itulah gue baru sadar kalau dia itu emang penipu. Dan dia selalu nipu orang-orang di sekitar kampus ini, entah dengan dalih yang sama atau berbeda. Informasi itu makin terkonfirmasi aja tuh, karena gak lama dari kejadian itu, ada info pemberitahuan di grup angkatan mahasiswa yang bilang kalau si bapak itu seorang penipu. Bahkan sampai ada fotonya juga. Dari situlah yang tadinya gue udah ikhlas niat buat nolongin si bapak, yang mana udah gue lakuin waktu itu, jadi ngerasa ngeganjal alias kesel ya anjir. Sialan. Mungkin uang segitu emang gak terlalu besar ya untuk sebagian orang, tapi buat gue yang anak rantau dan bukan dari keluarga orang kaya, duit segitu bisa buat makan seminggu anjir. Besok-besok kalau ketemu sama orang asing yang suka tiba-tiba cerita tentang kesulitannya dia, terus ujung-ujungnya minta duit, mending jangan dikasih dah. Soalnya motif sekarang tuh banyak banget orang yang manfaatin empati orang lain buat ambil keuntungan mereka sendiri. Emang sih niat kita tuh baik mau nolong orang lain, tapi kalau ujungnya kita yang dirugikan, lebih baik kita selektif lagi buat nolong orang. Kalau nggak kenal-kenal banget, kayaknya mah nggak wajib nolong deh. Nah, orang-orang kayak gini biasanya ada di titik banyak orang yang berlalu lalang, entah di depan pintu keluar masuk sebuah pasar yang rame, di stasiun kereta, stasiun busway, di sekitar mall-mall, dan di tempat-tempat rame lainnya. Kalian hati-hati ya kalau ketemu orang kayak gini. Segitu aja cerita dari gue. Kalau dari kalian pernah ketemu orang kayak gini juga gak sih? Coba ceritain dong di kolom komen. Bye.